proses pembuatan baik itu vaksin maupun obat-obatan tentu harus sesuai dengan kaidah dan saintifik yang berlaku. Saat ini vaksin yang tengah dikembangkan di tanah air adalah vaksin merah putih dan vaksin Nusantara yang terus harus kita dukung. Tapi untuk menghasilkan produk obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu, mereka juga harus mengikuti kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah keilmuan, dan uji klinis harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terbuka, transparan, serta melibatkan banyak ahli. Yaitu akan menyelesaikan dulu dengan tim penelitinya. Nah, dalam tahap yang berdasarkan data-data yang tim peneliti kirimkan, sudah dilakukan evaluasi bersama Badan POM, bersama tim expert yang selama ini tentunya membantu Badan POM. Dalam hari ini Badan POM tidak berdiri sendiri, tentunya kami membutuhkan dukungan dari para tim ahli yang sesuai dengan keahlian dari lingkup dari suatu pengembangan vaksin, sebagaimana sudah saya sampaikan dalam paparan pertama. Untuk tadi ada bergabung tidak, dan itu tidak ada persoalan. Yang penting menguntungkan untuk percepatan apa tidak. Kalau itu justru menghambat, untuk apa? Kalau pengetahuan secara ilmiah jelas sama, semuanya adalah etik, kemudian publikasi, itu hal yang simple. Ya, kalau dilihat citation saya sudah di atas 1000 kalau boleh dilihat. Ya, artinya dikutip apa yang pernah kita tulis bersama-sama dengan teman-teman yang lain sudah di atas 1000, itu jumlah yang sangat besar citation index saya. Kepala BPOM soal vaksin Nusantara, saya tak mau komentar lagi. Kepala BPOM Beni Kusuma Stuti Lugito enggan berkomentar soal konsekuensi kesehatan apabila vaksin Nusantara terus berlanjut tanpa sesuai standar yang berlaku. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan tidak terkait dengan aktivitas uji klinis kepada manusia dilakukan vaksin Nusantara. Vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu mulai diuji kepada relawan. Kepala BPOM Beni Kusuma Stuti Lugito enggan berkomentar ketika ditanya soal konsekuensi kesehatan apabila vaksin yang dibuat dari sel dendrit itu tidak berlanjut tanpa sesuai standar yang berlaku. Peneliti vaksin Nusantara minta ketegasan BPOM, iya atau tidak. Saya tidak mau komentari karena vaksin di dendrit atau nama vaksin Nusantara sudah beralih sekarang. Saya sudah tidak mau komentar lagi, sudah beralih, kata Penny melalui konferensi video yang disiarkan YouTube Badan BPOM RI. Jumat, Penny mengatakan tugas BPOM dalam pemantauan pengembangan vaksin Nusantara sudah selesai ketika pihaknya memberikan penilaian terhadap uji klinis tahap 1 dan menyatakan vaksin terhadap tidak memenuhi standar untuk melanjutkan pengembangan. Apa yang sekarang terjadi di luar BPOM? Bukan kami untuk menilai itu. BPOM hanya pendampingan saat uji klinik yang sesuai standar good klinik, clinical trial yang berlaku internasional untuk umum, katanya. Ia kembali menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar terkait tim peneliti vaksin Nusantara yang berkeras melanjutkan uji klinis terhadap manusia meskipun tidak mendapat izin dan tidak melakukan tahapan preklinik. BPOM minta penelitian vaksin Nusantara diulang dari preklinis. Vaksin Nusantara kami tidak bisa jawab, sebagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama. Uji klinik dendrit belum bisa dilanjutkan ke fase 2. Dan ada temuan correction apion, koreksi itu harus ada perbaikan dulu kalau mau maju ke fase kedua, tuturnya. Penny juga menekankan pentingnya tahapan preklinik dilakukan sebelum uji klinik tahap 2 pada manusia.
Ia mengatakan tujuan preklinik dalam pengembangan vaksin untuk memastikan perlindungan bagi relawan yang dilibatkan dalam penyuntikannya. Kalau tidak dilakukan dan langsung loncat ke clinical trial, nanti kesalahannya ada di sana. Yang sama penelitinya memang begitu. Kita belajar dari tahapan-tahapan yang ada. Harusnya bisa dapat dikoreksi, diperbaiki, tambah Penny. Sebelumnya, tim peneliti vaksin Nusantara mulai mengambil sampel darah kepada relawan. Nantinya sampel darah tersebut akan dikembangkan di luar tubuh dan disuntikkan kembali. Proses tersebut dijalankan meskipun BPOM tidak memberikan izin vaksin Nusantara dilanjutkan ke uji klinis tahap 2. BPOM menilai penguji vaksin tersebut tidak memenuhi standar-standar yang berlaku. Anggota tim peneliti vaksin Nusantara Muhammad Karyawan mengaku, hingga kini pihaknya belum mendapat rekomendasi secara tertulis dari BPOM soal vaksin Nusantara. Karyawan menegaskan pengambilan sampel darah yang dilakukan di RSPAD itu bukan merupakan penelitian ataupun uji klinis fase 2. Ia menyebut kegiatan itu hanya merupakan pelayanan dari rumah sakit bagi warga yang berniatan melakukan serangkaian vaksinasi. Tidak ada catatan untuk kembali ke uji preklinis, kata dia. Dr. Lois ditangkap, Fahri Hamzah. Kalau sampai pengadilan seru, hakim bisa belajar banyak. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menanggapi penangkapan Dr. Lois oleh pihak kepolisian. Menurut Fahri Hamzah, jika kasus Dr. Lois itu dibawa sampai ke pengadilan, maka hakim bisa belajar banyak. Dr. Lois ditangkap karena pernyataannya yang berkontroversial tentang COVID-19 atau virus corona. Dr. Lois dianggap menyebarkan berita bohong. Respon Fahri Hamzah itu juga terkait unggah di media sosial Twitter DR Tirta yang mengabarkan bahwa kasus Dr. Lois telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Melalui akun Twitternya, DR Tirta mengabarkan kasus Dr. Lois telah dilimpahkan ke Mabes Polri. Menanggapi hal itu, Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI kemudian menulis kicauannya di medsosnya. Perspektif lain tentang Dr. Lois dari Dahlan Iskan. Ini kalau sampai pengadilan seru kali ya. Hakim bisa banyak belajar. Folded hands face with tears of joy. Saya nggak setuju orang ditangkap untuk disuruh diam dan diajak damai, tidak mendidik rakyat, begitu tulisnya. Kicauan Fahri Hamzah tersebut langsung menuai banyak komentar pro dan kontra dari warganet. Pengadilan harus buktikan omongan dokter. Lois salah alias harus perintahkan autopsi bagi yang meninggal, agar bisa diketahui meninggal karena virus corona, interaksi obat, atau sebab lain. Kalau cuma ada jurnal mah sama aja bohong. Komentar @h_anasta. Dari omongannya sudah ngaco sih dokter L-nya. Tulis @Sandy Suwanto. Salah, Jokowi bukan disuntik vaksin, melainkan suntik vitamin. Klaim tidak bersadar, Jokowi melakukan suntik vaksin disiarkan secara langsung dengan memperlihatkan kemasan vaksin Sinovac yang belum dibuka. Selain ini, tidak ada pemberitaan media yang menyebut Jokowi disuntik vitamin. Dengan kutip AUE, dia bilang cuma BI vitamin itu ada kasih suntik Pak Jokowi. Subianto orang kata mau suka vaksin. Beredar informasi di media sosial yang menyebut Presiden Jokowi bukan menerima suntikan berisi vaksin, namun cairan vitamin B. Para sumber lain disebutkan Jokowi disuntik vitamin C ketika siaran langsung di media sosial. Dari hasil penelusuran diketahui klaim tersebut tidak benar. Presiden Jokowi diberikan vaksin COVID-19 perdana di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Rabu 13 Januari 2021. Vaksinasi terhadap Jokowi merupakan simbolis dimulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Proses vaksinasi disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden RI. Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Abdul Muthalib yang menjadi vaksinator menunjukkan
vial dan kemasan vaksin COVID-19 mereka Sinovac sebelum disuntikan pada Jokowi. Tampak vaksinator kembali memperlihatkan vial vaksin sebelum dibuka, penampakan vial pun bisa terlihat secara dekat. Setelahnya vaksinator mengatakan Presiden Jokowi tak merasakan sakit apapun saat disuntik vaksin COVID-19 buat Sinovac. Dia memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang disuntikan ke Jokowi adalah vaksin buatan perusahaan Cina, Sinovac. Muttalib bahkan sempat menunjukkan botol vaksin sebelum disuntikan ke masyarakat, di mana tertulis nomor vaksin Sinovac, vaksin tetap Sinovac. Ujar dilansir dari merdeka.com 14 Januari 2021. Dari penelusuran di atas, klaim Jokowi disuntik vitamin tidak berdasar karena tidak ada sumber relevan yang memberikan hal tersebut, sehingga status tersebut masih kategori konten yang menyesatkan. Anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Amidun Nur Yaakob mengatakan pihaknya telah memutuskan berdasarkan hasil kajian bahwa produksi vaksin AstraZeneca haram. Pasalnya dalam tahapan proses menggunakan tripsin yang berasal dari enzim babi. Keputusan fatwa kita tentang vaksin COVID-19 AstraZeneca, maka hukumnya vaksinnya adalah haram karena tahapan proses produksi yang berasal dari enzim babi, ujar Amidun dalam diskusi vaksin COVID-19 program nasional dan arah pemulihan di daerah yang digelar suara.com. Namun dalam kondisi yang sangat mendesak akibat pandemi dan tidak mencukupi jika menggunakan vaksin Sinovac yang halal karena keterbatasan vaksin yang tidak memadai. Sebab kondisi pandemi saat ini adalah kondisi yang sangat darurat, sehingga MUI memutuskan vaksin COVID-19 AstraZeneca hukum penggunaan vaksinnya mubah atau boleh digunakan untuk program vaksinasi. Berdasarkan kaidah hukum Islam, dalam keadaan darurat yang tidak halal itu boleh digunakan. Maka penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca hukumnya mubah atau boleh digunakan untuk program vaksinasi, ucap dia. Karena itu ia meminta umat muslim untuk tidak ragu menerima vaksin AstraZeneca karena sudah ada fatwa MUI bahwa hukum penggunaannya vaksin kafir. Karena itu ia meminta umat muslim untuk tidak ragu menerima vaksin AstraZeneca karena sudah ada fatwa MUI bahwa hukum penggunaannya vaksinnya mubah. Jadi dengan hukum ini para netizen tidak perilaku lagu. Jadi dengan hukum ini para netizen tidak perilaku ragu. Sama saja antara pakai Sinovac dan AstraZeneca sama-sama baik semuanya. Sama-sama bermanfaat dan itu boleh digunakan dan disuntikan pada umat Islam untuk program vaksinasi.